Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi aliran linguistik tata bahasa fungsional. Anggota kelompoknya yaitu Nurul Febrianti, yaitu saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Saira Walida, Wahyu Agusman, Anjali Dewi Melati, dan Tarik Alfala yang akan membacakan materi. Pada aliran linguistik tata bahasa fungsional ini, kami akan menjelaskan tentang teori, konsep, dan tokohnya. Untuk teori akan dijelaskan oleh Saira Walida dan Wahyu Agusman. Kepada Saira dan Wahyu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjelaskan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori linguistik tata bahasa fungsional. Linguistik fungsional yang dibangun oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet memegang peranan penting dalam mengatasi kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Struktur linguistik Eropa, terutama aliran Praha, sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang fungsi bahasa. Trubetskoy dikenal karena pengembangan metode deskripsi fonologis, sementara Roman Jakobson memperluas dikotomi Saussure, terutama pemisahan antara sinkronisitas dan diakronisitas, dengan penekanan pada pentingnya meninjau kembali fonologis diakronis. Andre Martinet, dalam pengembangan teorinya di mazhab Andre Martinet, dalam pengembangan teorinya di mazhab Praha, fokus pada netralisasi dan segmentasi. Pemikirannya mencakup berbagai aspek linguistik, termasuk fonologi deskriptis, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum, dengan perhatian khusus pada realitas bahasa. Gagasan Jakobson sendiri merupakan perluasan dari masa Praha, dengan penekanan pada fungsi unsur-unsur tertentu dan fungsi kegiatan bahasa. Jacobson menyelidiki tindak tutur dari 6 perspektif, seperti hubungan dengan pembicara, pendengar, konteks, kontak, kode, dan pesan. 6 unsur bahasa ditinjau dari sudut penutur, khalayak, konteks, pesan, hubungan, dan kode. Sejalan dengan 6 unsur ini, Jacobson menyatakan bahwa bahasa memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama ekspresif, sugestif, denotatif, fonetik, metalinguistik, dan puitis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori linguistik tata bahasa fungsional. Fungsionalisme dipelopori oleh Jacobson dan Martinet, memandang bahwa struktur bahasa ditentukan oleh fungsi dalam masyarakat. Sikap fungsionalistis mencakup analisis bahasa dan fungsi kebentuk perspektif pembicara, hubungan sistematis antara fungsi dan bentuk, pemahaman atas kemampuan komunikatif, dan perhatian pada bidang interdisipliner. Tokoh lain dalam linguistik fungsional adalah Andre Martinet yang juga mengembangkan teori-teori sekolah Praha. Ciri utama teori linguistik fungsional melibatkan 3 lapisan fungsi, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Teori ini tidak mengenal transformasi atau dekomposisi leksikal. Dengan deskripsi ungkapan bahasa dimulai dari pembentukan predikasi dasar hingga aturan ekspresi. Kelebihan dan pendekatan ini melibatkan pemahaman fungsi setiap fonem dan unsur linguistik dalam kalimat, membantu membedakan arti dan menyediakan pemahaman logis. Namun, kelemahan terletak pada ketidakmampuan untuk secara mendalam menguraikan fungsi unsur linguistik, terutama pada tataran sintaksis, dan tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional dalam menentukan makna bahasa. Dalam struktur kalimat, aliran ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang komponen yang tercakup dalam aspek fungsional. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saira dan Wahyu. Untuk yang selanjutnya itu tentang konsep tata bahasa fungsional, yaitu akan dibacakan oleh Tarik Alfala. Kepada Tarik dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aliran linguistik tata bahasa fungsional. Secara umum,
Aliran linguistik fungsional diartikan sebagai suatu gerakan dalam bidang linguistik yang meyakini bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik suatu bahasa dipengaruhi oleh fungsi yang diemban oleh bahasa tersebut dalam masyarakat. Roman Jacobson dan Andre Martinet sebagai perintis aliran ini memainkan peran sentral dalam perkembangan linguistik, terutama dalam usaha untuk menyatukan dua pendekatan linguistik yang berbeda, yaitu linguistik struktural Amerika dan linguistik struktural Eropa. Linguistik struktural Eropa secara substansial dipengaruhi oleh konsep fungsi linguistik yang menjadikan karakteristik aliran Praha. Jejak pemikiran fungsional sebenarnya telah muncul pada masa berkembangnya aliran Praha. Seorang tokoh aliran Praha, Trubek Koch, telah mencoba mengimplementasikan ide fungsional ini dalam tulisannya. Ia pernah menyatakan bahwa fenom pada dasarnya adalah konsep fungsional yang harus didefinisikan berdasarkan fungsinya. Trubek-Koch berupaya membatasi konsep fenom berdasarkan fungsinya, suatu konsep yang kemudian menjadi dasar pemikiran fungsional oleh Jacobson dan Martinet. Sekian, terima kasih. Pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tarik. Untuk yang selanjutnya itu tentang tokoh tata bahasa fungsional, yaitu akan dibawakan oleh Anjali Dimlati. Kepada Anjali dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membaca materi tentang tokoh aliran linguistik tata bahasa fungsional. Langsung saja, yang pertama adalah Roman Jacobson. Gagasannya merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Selain fungsi linguistik sebagai ciri khas sekolah Praha, ia juga menyoroti fungsi-fungsi unsur tertentu dan fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu sendiri. Ia terkenal karena telah menyatakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi-dikotomi Ferdinand de Saussure, antara lain dikotomi yang memisahkan dengan tegas sinkronis dan diakronis. Gagasan Jacobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Jacobson memandang suatu tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu dalam hubungan dengan pembicara, pendengar, konteks, kontak, kode, dan pesan. Yang kedua ada Andre Martinet. Beliau banyak mengembangkan teori-teori aliran Praha dan mengembangkan studi linguistik terutama fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum. Ia juga menerapkan metode dan linguistik modern dengan menaruh perhatian yang luar biasa pada penyataan bahasa aktual. Martinet memberikan perhatian khusus pada aspek fonologi diakronis, berusaha membuat deskripsi yang bersifat murni dengan merekam fonologisasi dan defonologisasi, sambil memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan berdasarkan prinsip-prinsip umum. Dua unsur yang bertentangan, yaitu efisiensi dalam komunikasi dan kecenderungan pada upaya yang minimal, memberikan dasar kriteria interpretasi. Analisis fonemnya menyoroti ciri-ciri distinktif, mengungkapkan korelasi di mana fonem yang terintegrasi dalam serangkai korelatif menjadi stabil. Martinet juga mengembangkan konsep artikulasi. Dengan bahasa yang diucapkan melalui artikulasi dalam morfem-morfem sebagai unit dasar gramatis yang disebut morfem oleh linguis Amerika. Ia juga merumuskan perbedaan antara monem fungsional menunjukkan hubungan di antara unsur-unsur dalam ujaran dan monem pengubah, memiliki nilai tunggal atau jamak dan unsur-unsur yang diperlukan. Ia juga menekankan fungsi sintaksis sebagai gagasan sentral fungsional yang diusulkan oleh sekolah Praha. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Anjali. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang aliran linguistik tata bahasa fungsional. Kami harap kita dapat memahami lebih dalam tentang aliran linguistik tata bahasa fungsional ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.